dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perancangan database, di mana saya akan menjelaskan tentang database, pembuatan model data, pengambilan informasi, pertimbangan pengawasan anggaran. Database yaitu kumpulan data yang tersimpan dalam suatu tempat dan dapat digunakan secara bersama. Dalam sistem informasi, penerapan database tidak hanya ditinjau dari sisi ketersediaan data, tetapi juga dari sisi keamanan data, konsistensi data, validitas data, reliabilitas sistem. Secara digital, tersimpan dalam bentuk file, tersimpan dalam database server, diakses secara bersama melalui jaringan komputer. Perancangan database yaitu tahap-tahap perancangan database. Perancangan sebuah database pada dasarnya melibatkan 6 tahap yang bersifat repetitif berulang seperti 1. Perencanaan atau planning, yaitu membuat perencanaan untuk menentukan kebutuhan dan kelayakan pada database baru. Yang kedua, analisis. Tahap ini mencakup penentuan lingkup sistem database yang diusulkan, menentukan hardware dan software, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemakai. Perancangan, pengembangan berbagai skema berbeda untuk sistem yang baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. 4. Pemrograman, penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang baru tersebut. 5. Implementasi, mentransfer semua data dari sistem sebelumnya ke database yang baru. 6. Penggunaan dan pemeliharaan sistem yang baru. Pembuatan model data adalah proses mendefinisikan sebuah database sehingga database benar-benar mengekspresikan seluruh komponen kunci sebuah lingkungan. 2 jenis alat yang digunakan untuk pembuatan model data adalah model REA dan diagram entity relationship. Yang pertama, model REA, sebuah model data yang digunakan untuk mendesain database yang berisi tentang 3 jenis objek, yaitu resource, sumber daya yang dibeli dan digunakan organisasi, event, kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam sebuah organisasi, dan agent, individu yang berpartisipasi dalam event. Model data REA memberikan petunjuk dalam desain database dengan cara 1. Mendefinisikan entitas apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam database Yang kedua, menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database. Jenis entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi. REA mengklasifikasikan entitas dalam 3 kategori. Resource, sumber daya, meliputi semua hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi seperti kas, persediaan, dan peralatan. Event, kegiatan atau transaksi adalah kejadian ekonomi yang secara langsung mempengaruhi sumber daya perusahaan. Ketiga, agent, mencangkup sekelompok orang dalam organisasi yang mengumpulkan data untuk perencanaan, mengawasi, dan mengevaluasi aktivitas bisnis, contohnya karyawan, pemasok, pelanggan. Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram adalah sebuah diagram secara grafis yang menggambarkan isi sebuah database. Diagram ini menunjukkan berbagai entiti yang terlibat dalam pola hubungan entiti yang digunakan untuk mengumpulkan data. Membangun diagram IR untuk siklus transaksi tertentu. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkan. Kedua, mengidentifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh tiap peristiwa dan agen yang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, menentukan kardinalitas dari setiap hubungan-hubungan. Diagram ER bisa dilihat di sebelah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan oleh teman saya yang bernama Dwi Nur.
Saya akan menjelaskan diagram ER. Diagram ER yang dibuat berdasarkan model Rea harus menghubungkan setiap entity event dalam minimum satu resource dan 2 agen. Karena pada gambar hanya memodelkan penjualan eceran, maka event penjualan dihubungkan dengan entity resource persediaan. Menghubung antara dua event tersebut adalah dua jenis barang. Dan agen berpartisipasi dalam event penjualan yaitu seorang petugas penjual dan seorang pelanggan. Tahap 1. Mengidentifikasi entity yang terlibat. Sebuah diagram ER harus melibatkan 3 jenis entity, yaitu resource, event, dan agen. Kegiatan ini dimulai dengan aktivitas bisnis yang akan direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi. Langkah mengidentifikasi resource yang digunakan dan dihentikan pada setiap event, lalu mengidentifikasi agen dan berpartisipasi dalam setiap event. Tahap 2. Menggambar kotak untuk mempresentasikan setiap entity. Karena ada 3 entity yang terlibat, maka harus disediakan 3 kolom. Kolom tengah digunakan untuk menggambar event karena event berhubungan dengan resource dan agen. Setelah itu menggambar kotak setiap resource di dalam sebelah kiri dan setiap agen di kolom sebelah kanan. Tahap 3. Menambahkan diamond untuk mempresentasikan hubungan. Untuk menentukan hubungan antar entity perancang Untuk menentukan pola hubungan antar entity, perancang sistem harus lebih dahulu mengetahui tentang jenis kardinalitas yang akan digambarkan dalam diagram ER ini. Ada 3 jenis hubungan yang umum terjadi. 1. 2 event yang secara kualitas atau sebab akibat secara temporer berkaitan. Misalnya penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, sebuah event dengan resource yang diperoleh, digunakan, atau dihapuskan selama pelaksanaan event tersebut. Yang ketiga, sebuah event dan agen yang berpartisipasi di dalamnya. Tahap 4 ini menetapkan kardinalitas hubungan. Kardinalitas ini adalah hubungan yang mengurangi jumlah kejadian. Kardinalitas adalah hubungan yang mengurangi jumlah kejadian pada sebuah event yang terkait dengan satu kejadian tunggal pada entity lain. Simbol pada kardinalitas hubungan yang dapat berupa 1 atau banyak, itu tandanya bintang. Ada 4 jenis hubungan antar entity yang merupakan kardinalitas maksimum, yaitu
one to one, one to many, many to one, many to many. Penentuan kardinalitas hubungan bukan merupakan keputusan subjektif dari perancang sistem, namun benar-benar merefleksikan dua sumber informasi kunci, yaitu satu, kebijakan bisnis yang diikuti oleh perusahaan dan dimodelkan. Dua, mengetahui bisnis umum. Di sini ada yang pertama hubungan one to one. Yang pertama penjualan, pembayaran, penerimaan kas. Setiap transaksi penjualan dihubungkan dengan paling lambat banyak sebuah transaksi penerimaan kas. Dengan sebaliknya, setiap transaksi penerimaan kas dihubungkan dengan satu dan hanya satu transaksi penjualan. Contohnya, penjualan tunai. Dan yang kedua, hubungan one to many. Penjualan, pembayaran, penerimaan kas. Ini maksudnya setiap transaksi penjualan dihubungkan dengan beberapa transaksi penerimaan kas. Setiap transaksi penerimaan kas dihubungkan dengan hanya satu transaksi penjualan. Contoh, penjualan angsuran. Yang ketiga, hubungan many to one. Penjualan, pembayaran, penerimaan kas. Ini maksudnya setiap transaksi penerimaan kas dihubungkan dengan satu dan hanya satu transaksi penjualan. Setiap transaksi penjualan dihubungkan dengan paling banyak satu transaksi penerimaan kas. Contoh, pembayaran sewa tunai, pembayaran sewa kantor untuk beberapa bulan mendatang sekaligus sekarang. Yang keempat, hubungan many to many. Maksudnya, setiap transaksi penjualan dihubungkan dengan beberapa transaksi penerimaan kas. Setiap transaksi penerimaan kas dihubungkan dengan satu atau lebih transaksi penjualan. Contoh, kartu kredit dengan pembayaran dan parsial dalam beberapa bulan berikutnya. Penerapan dalam data modal database relasional. Tahap 1. Membuat tabel untuk setiap entiti dan hubungan. Ada 9 tabel yang harus dibuat di diagram ER berdiri yaitu kas persediaan, penerimaan kas penjualan, petugas penjualan, pelanggan, kasir, dan dua tabel hubungan adalah penjualan persediaan dan penjualan penerimaan kas. Tahap 2. Mengidentifikasi atribut untuk setiap tabel. 1. Penetapan primary key ke dalam tabel. Indikator numeric ini adalah resource, event, dan agen. Umumnya primary key untuk setiap tabel yang mempresentasikan sebuah entity adalah sebuah atribut tunggal. Yang kedua, menetapkan many atribut ke tabel. Atributnya seperti tanggal dan nilai penjualan untuk menjamin pemrosesan transaksi secara lengkap dan akurat, dan penyusunan laporan keuangan serta laporan manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar. Terima kasih. Penerapan data model dalam database relasional. Tahap ketiga,
menerapkan hubungan 1:1. Dalam sebuah database relasional, hubungan 1:1 antara entity dapat diterapkan dengan memasukkan primary key sebuah entity dalam tabel yang menggambarkan entity lain. Jika hubungan 1:1 terjadi antara dua event, maka primary key yang terjadi lebih dahulu harus digunakan sebagai foreign key. Tahap 4, menerapkan hubungan 1:3. Ada sebuah pengecualian terhadap aturan umum penerapan hubungan ini, yaitu jika hubungan 1:3 melibatkan dua event entity dan event normalnya terjadi pertama kali juga dapat berpartisipasi beberapa relationship, maka perlu dibuatkan tabel tersendiri yang terdiri atas dua kolom primary key dan related event. Pengambilan informasi. Dalam mengambil keputusan, kita perlu membuat langkah-langkah yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Langkah-langkah pengambilan keputusan: yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan memberi penjelasan. Yang ketiga, menentukan alternatif penyelesaian masalah. Yang keempat, memilih solusi yang tepat. Yang kelima, menjalankan solusi yang tepat dipilih. Yang keenam, informasi akuntansi dapat menyediakan dukungan dan bantuan dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Report yang dihasilkan sistem informasi akuntansi dapat menunjukkan di mana permasalahannya. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dapat memberikan data dan informasi berbagai hal terkait keuangan dan operasional. Tentu saja informasi-informasi tersebut dapat disajikan ke pengguna lain. Dengan adanya informasi real time yang disajikan oleh sistem informasi akuntansi, maka pengambilan keputusan menggunakan data-data yang sangat relevan berkaitan dengan waktu. Dengan laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, maka solusi yang telah dipilih dapat secara terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pertimbangan pengawasan intern. Penggunaan sebuah database pada dasarnya tidak akan mengubah keputusan sebuah struktur pengawasan intern. Perusahaan tetap perlu untuk menjamin bahwa data transaksi diproses secara akurat dan bahwa informasi yang dihasilkan dari database dapat dipercaya. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Database dan aktiva milik perusahaan dilindungi. Meskipun tujuan pengawasan intern tidak berubah, namun penggunaan database tentunya berpengaruh terhadap risiko pengawasan intern. Sistem database juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap pengawasan intern. Model data relasional dan akurasi database, yaitu berbagai kendala perencanaan database membantu menjamin akurasi dan daya andal informasi yang dihasilkan. Penggunaan prinsip normalisasi dapat menghasilkan tabel yang terstruktur baik, yang bebas dari anomali update, penyisipan, dan penghapusan. Selain itu, aturan yang menghendaki bahwa setiap kunci utama harus non-null atau tidak boleh kosong, dapat menjamin bahwa seluruh data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat dipanggil lagi di masa yang akan datang. Aturan integritas referensi akan menjamin bahwa jenis kesalahan berikut ini tidak dapat terjadi. Yang pertama, pencatatan sebuah transaksi penjualan kepada seorang pelanggan yang tidak terdaftar dalam tabel pelanggan. Yang kedua, pencatatan sebuah transaksi penjualan yang dilakukan oleh karyawan non-penjualan. Kardinalitas minimum dan pengendalian intern. Informasi tentang kardinalitas maksimum cukup memadai untuk perancangan sebuah database yang terstruktur dengan baik. Informasi tentang kardinalitas minimum membantu memfokuskan perhatian administrator database pada penerapan aturan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan cara-cara melaksanakan aktivitas bisnis. Diagram IR yang berisi kardinalitas hubungan minimum dan maksimum membantu auditor untuk menaksir kualitas pengendalian intern dalam sebuah sistem informasi yang menggunakan database. 3 pola pengendalian intern. Yang pertama, hubungan event-event, yaitu antara penjualan dan penerimaan kas. Kardinalitas minimum event penjualan adalah 1.
Minimum kardinalitas event berikutnya adalah 0. Yang kedua, hubungan event agen. Kardinalitas minimum yang berhubungan dengan entiti agen adalah 1. Hal ini merefleksikan fakta bahwa setiap event harus melibatkan agen internal dan eksternal. Yang ketiga, hubungan event research. Kardinalitas minimum yang berhubungan dengan entity research adalah 1. Hal ini merefleksikan kemungkinan bahwa sebuah objek research tertentu mungkin tidak dilibatkan dalam beberapa event. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan beri komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.